Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel KPN Suci. Niat KPN Suci membangun ibadah. Nah, teman-teman, hari ini, malam ini kita datang ke sebuah Workshop. bengkel karoseri terbesar di Banjarnegara. Kita bersama dengan ownernya ini, Bapak apa Mas? Saya masih muda Mas. Bebas deh. Mas Fahmi Umar Irawan. Ini sosok yang beberapa waktu ini lagi rame di dunia maya karena di samping Mas Fahmi ini setiap harinya telinganya itu dipenuhi dengan suara-suara gerindra, suara las, suara mobil, suara kendaraan karena jadinya di bidang otomotif ternyata juga peka terhadap suara-suara rakyat. Makanya Mas Fahmi ini nyalon menjadi bakal calon Bupati Banjarnegara. Nah, siapa ini Mas Fahmi ini? Kita mau coba kulik, kita mau tanya-tanya biar kita sama-sama mengenal calon pemimpin Banjarnegara. Nah, Mas Fahmi, Iya, sebagai seorang pengusaha muda, kita sebelumnya pengen kenalan dulu nih. Eh, apa namanya, dari awal perjuangannya kita kan juga pengen belajar inspirasi iya betul. bisnisnya juga dari awalnya seperti apa ini warisan usaha keluarga yang diturunkan atau tahu-tahu sudah seperti ini, monggo cerita Mas. Iya, terima kasih untuk teman saya dari mana nih Mas? Dari kalau channelnya kepengen Sugi. Oh, dari channel Kepengen Sugih nih. Keren banget namanya Jadi Mas Jati. Iya Mas Jati. Jadi awal mulai ini cerita ya dari awal ya. Jadi kita nggak langsung seketika lihat apa namanya seperti ini besarnya itu enggak. Kita menceritakan gimana perjuangan atau perjalanan saya uh, sampai detik ini. Pertama, saya memang sudah dari kecil dididik sama bapak, ibu saya itu keras, Mas. Dididik sama bapak, ibu keras, memang sudah jadi apa ya? Caranya bapak saya itu mendidik anaknya seperti itu. Jadi otomatis saya sendiri pribadi takut lah sama orang tua, ya kan? Jangan sampai bandel, jangan sampai bertindak yang nakal gitu. Nah, biasanya itu kalau anak kecil itu eh, bergaulnya itu selalu berlebihan, bergaulnya itu kepenginnya yang bikin orang tuanya itu kadang sedih gitu kan. Nah, kalau saya sejak kecil udah sadar Mas, sudah sadar kalau bapak saya, ibu saya itu hanya orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang uh, notabene berkecukupan atau dari kalangan-kalangan PNS, bukan. Jadi bapak saya itu memang dulu dia pengelola parkir, sedangkan ibu saya hanya seorang penjahit pakaian biasa, kadang pakaian seragam, sampai seragam-seragam sekolah saya itu yang bikin ibu terus. Sampai sekolah, sampai SMA itu udah semua ibu yang bikin, bukan orang lain gitu. ya, Jadi iya, bahkan tas pun bikin sendiri gitu. Itu salah satu inisiatif ibu gitu. Nah, dari umur kelas 3 itu saya sudah sering diajak orang tua saya. Bapak saya itu uh, ke pasar. Waktu itu bapak saya itu masih borong kecil-kecilan parkir. Memang dari kecil, dari muda itu bapak saya itu kan parkir. Tapi setelah bapak saya udah apa namanya lama di dunia parkir, akhirnya ikut Pemda Banjarnegara untuk borong itu dari sektor eksternalnya ya, bukan dari internalnya. Jadi memang
diborong oleh pihak ketiga yaitu bapak saya. Nah, berjalannya waktu itu saya sering ditunggu sama bapak pulang sekolah, nanti diajak. Waktu itu masih naik sepeda ontel bapak saya. Ke pasar, boncengan, naik sepeda ontel. Nanti pulang sepeda ontel, kadang naik angkutan. Zaman dulu angkutan tuh masih kayak gitulah ya, masih kuno ya. Tapi yang namanya orang nggak punya ya itu dinikmati gitu kan. Nah, misalnya waktu saya sering ditinggal sama bapak saya di sebuah, kadang di depan rumah sakit zaman dulu, kadang ada di toko spare part di pasar, ya mana aja yang tempat yang biasanya kelola bapak saya ya pasti ada saya di situ. Nah, dari situ itu saya sudah diajarin atau dilatih gimana jadi anak pemberani. Bukan berarti anak pemberani itu nakal atau berani gimana ya, tapi berani nekat, mandiri gitu. Jadi itu bapak secara tidak langsung sebenarnya mengajarin saya untuk mandiri. Nah, lama kita mengalir terus jalan ya. Itu bapak saya ninggalin saya lebih lama karena luasan yang dikelola bapak saya itu lebih luas. Kadang saya ditinggal sampai maghrib, kan? Pasti ada kejenuhan ya. Kalau yang namanya kejenuhan ada, pasti saya apa ya yang harus saya putar otak saya ya. Nah, dari situ saya tidak langsung bapak saya mengajarin saya untuk mandiri, juga mengajarin saya untuk berpikir otak gitu loh. Olah otak saya. Ketika bapak saya ditinggal, kadang saya ditemani sama tukang parkir. Tukang parkir itu istirahat, tukang parkir itu lagi sholat, saya manfaatin ketika nggak ada tukang parkir, saya jadi tukang parkir. Iya, saya bantuin orang itu, kadang dapat uang sampai zaman dulu ya, setiap parkir itu kalau nggak salah itu 100 rupiah masih mas. Jadi kalau bisa dibilang dulu sempat jadi tukang parkir ya? Udah, bahkan di pasar itu rata-rata kenal saya. Itu loh dulu Fahmi itu tukang parkir. Iya, apalagi kalau Chinese itu dari pasar kan ada beberapa pengusaha Chinese ya. Itu mereka tahu saya lah. Saya siapa, anaknya siapa, mereka lah alhamdulillah kenal. Pokoknya kalau orang pasar ya orang bapak saya itu pasti. Makanya kadang kalau di pasar itu saya itu sampai sekarang kalau parkir mobil itu tukang parkir itu regenerasi. Mereka sudah punya anaknya dan alhamdulillah mereka deketin, Pak, Mas Fahmi, saya itu anaknya ini gitu kan. Saya ceritain bapak, ceritain Mas Fahmi sama bapak gini-gini, Mas Fahmi jadi motivasi saya gitu kan. Nah, kadang malahan saya saking nggak enaknya saya nggak bayar gitu loh. Jadi bapaknya temannya bapak saya sekarang yang jadi tukang parkir masih muda generasi. Nah, itu salah satu perjalanan saya di mana bapak saya melatih saya untuk mandiri, bapak saya melatih untuk saya berpikir otaknya pemberani, terus berpikir tentang apa ya yang mau saya kerjakan daripada jenuh. Nah, salah satunya yaitu saya kadang manfaatin waktu untuk parkir. Kadang kalau tukang parkir ada, saya kadang manfaatin jalan-jalan, beli stiker, nanti beli banyak sampai rumah, saya coba-coba untuk ditempel-tempelin. Lama-lama temanku, ini berapa. Akhirnya jual beli stiker. Memang, wah, rasanya kok indah sekali, saya dapat keuntungan. Beli stiker, 100 rupiah, tak jual aku 150. Zaman dulu mas, itu salah satu, munculnya kreativitas saya. Munculnya kreatif saya itu gitu. Jadi bapak saya sampai tidak sadar kok kamu sekarang bawa stiker satu-satu kresek gitu kan. Kadang saya punya uang hanya 500 dikasih stiker banyak, nanti laku store gitu loh. Jadi sebenarnya banyak hal yang
bapak saya nggak tahu, diam-diam gitu. Nah, setelah itu saya ada lagi bisnis lagi. Padahal umur saya itu baru kelas 5 SD waktu itu. 5 SD. Iya, 5 SD itu kalau tadi itu saya jualan stiker, kelas 5 SD saya sudah jual beli sepeda ontel. Jadi waktu di pasar itu saya jadi akrab nih, lihat-lihat sepeda. Waktu kelas 5 itu aku lihat sepeda gitu kan. Waktu itu saya dibeliin sepeda sama bapak itu apa ya, sepedanya kuno mas, jadi gampang udah rusak. Aku kepengen ganti model gitu kan. Nah setelah ganti model itu saya pengen lihat model-model yang bekas-bekas gitu kan. Nah itu mulai saya ngumpulin uang, lama-lama deketin tukang loak itu, tukang jualan sepeda. Nah dari situ saya sudah merasa saya itu apa ya, berani, sudah apa namanya, bisa bisa tahu barang yang bagus sama enggak, cara benerin sepeda itu udah mulai dari kecil saya. Jadi memang saya dilatihin mandiri sama bapak. Waktu itu memang bapak memberikan hal-hal yang seperti itu sama saya, sepertinya ada hikmahnya juga, ada baiknya juga. Jadi saya jadi seorang anak yang pemberani gitu mas. Kalau kuliah gimana mas? Kan jurusan apa otomotif kan bisa terjun ke akhirnya ke otomotif gitu. Loh, justru malahan saya nggak kuliah mas, nggak kuliah. Jadi gini, saya SMP itu masuk ke sekolah SMP 1 di Banjarnegara, SMA SMP 1 Bawang ya, di Blambangan ya. Itu SMA-nya saya mau masuk ke SMA 1 atau ke SMK otomotif di Pacabakti. Tapi memang waktu itu keterbatasan biaya dari orang tua saya. Harusnya saya sekolah di sekolah yang lebih apa ya, yang lebih terfokus dengan skill saya. Waktu itu saya kepengennya di SMK otomotif. Tapi berhubung pendaftarannya mahal, berhubung biayanya mahal, kosnya untuk pulang pergi, akhirnya ibu saya menitipkan saya sama adiknya ibu saya. Waktu itu memang adik ibu saya itu dia seorang guru di Madrasah Aliyah Mandua Banjarnegara. Jadi mau nggak mau saya harus ngikutin orang tua. Mi, kamu sekolah di Madrasah Aliyah Negeri gitu loh. Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri, di mana Bu kan? Di Mandua gitu. Oh gitu ya. Tapi saya nggak pernah sekolah di jurusan seperti itu Bu, di MTS atau apa nggak apa-apa. Waktu itu memang agak sedikit kaget waktu begitu baru masuk kan, dihadepin dengan pelajaran-pelajaran yang notabene banyak agamanya kan. Dari SMP langsung ke madrasah, tapi ya memang nggak boleh menyerah gitu aja. Emang teman-teman di sini juga ada yang sebagian anak-anak dari SMP gitu loh. Nah, di SMA itu sebenarnya saya sudah di madrasah itu sebenarnya saya sudah bisa jual beli motor mas. Memang SMP saya jual beli sepeda ontel, dan di SMA saya udah mulai jual beli sepeda motor, meskipun itu motornya adalah motor teman. Jadi bapak saya, saya itu rata-rata keluarganya itu orang bisnis semua mas. Tapi memang bisnisnya adalah jual beli gitu. Jadi waktu itu memang saya sering ketemu sama saya. Om saya kebetulan jual beli sepeda motor, saya suruh nyuci, saya suruh ngerawat. Itu udah salah satu salah satu ilmu saya di situ, belajar saya di situ gitu. Jadi ada guru hampir satu di sekolahan itu, guru beli sepeda motor sama saya semua. Iya, dari
ibu-ibu, ibu guru, bapak-bapak, kau beli di mana sama Fahmi? Itu suruh nyariin. Akhirnya hampir semua guru beli sama saya waktu itu. Itu. Nah, tadi apa bilang, kok kuliah, nggak kuliah gitu kan. Memang waktu itu saya ada kesempatan untuk masuk kejuruan, salah satunya di universitas yang ternama. Tapi saya berpikir matang-matang, kalau saya kuliah dengan posisi ekonomi ibu saya, bapak saya tidak mampu, itu mau gimana, gitu kan? Sedangkan bapak ibu bilang sama saya, kamu nggak boleh gengsi. Hidup itu nggak boleh ada gengsi. Kalau hidup kamu ada gengsi, gaya hidup yang kamu rasa itu sangat berlebihan, saran bapak nggak boleh, nggak, jangan sampai itu akan membunuh karakter kamu sendiri. Jadi ya berhubung waktu berjalan, saya sekolah di madrasah aja gratis mas. Waktu itu nggak bayar, dapat beasiswa, kadang dapat apa namanya itu ya semacam apa ya bantuan dari pemerintah itu untuk murid-murid yang tidak mampu. Ya tergolong saya dulu murid yang tidak mampu. Jadi belum pernah merasakan saya bayar sekolah waktu itu. Kebetulan sama saya diterangkan bahwa saya sebagai salah satu murid yang apa ya berkecukupan alias tidak mampu gitu. Nah, kalau saya sendiri punya prestasi waktu sekolah, punya nilai baik, tapi saya harus maksa ibu saya, bapak saya untuk saya kuliah gitu, rasanya saya terlalu apa ya, terlalu tega sama orang tua saya gitu. Nah, setelah lulus sekolah, saya memang apa ya, janji sama hati diri saya sendiri, saya harus bisa bantu orang tua saya. Saya harus bisa meringankan beban orang tua saya. Karena bagaimanapun saya merasa sudah cukup waktu itu, saya harus udahlah cukup, nggak usah berpikir yang macam-macam gitu kan. Kita berusaha apa ya sebaik mungkin lah di hadapan orang tua. Ya kalau bisa meringankan. Dari situ saya sudah mulai start kerja mas. Itu saya nggak langsung kerja sih, ngelamar sana nggak diterima, ngelamar sana harus punya pengalaman, ngelamar ke sana ternyata bukan bukan apa ya bidang saya. Terus kalau saya kok terjun di seperti itu rasanya kok gimana itu kan. Memang yang saya sukai ya otomotif. Tapi kalau misalnya kok saya suruh jualan makanan kayak gitu atau gimana kan memang ya saya nggak masalah sih. Cuma saya passionnya kurang ya. iya saya kurang karena saya memang dari kecil itu udah suka gatel di sepeda ontel, sepeda motor gitu kan. Nah itu udah mulai apa ya namanya suka ya. Nah berjalannya waktu saya ikut bengkel sama temen ya kan, bengkel motor. Saya belajar di situ dan alhamdulillah sampai saya itu apa ya banyak belajar dari beliau. Beliau sekarang sudah almarhum tapi saya akui dia dulu itu apa ya orangnya baik banget sama aku. Masih motivasi, kenalin orang-orang sukses. Ini loh, itu loh, ini loh lah. Memang benar beliau tuh udah pernah ngasih motivasi sama saya bahwa kalau kamu kepengen sukses harus dekat dengan orang-orang sukses gitu mas. Kalau kamu kepengen rusak ya harus dekat dengan yang rusak. Jadi dari situ saya sadar, oh iya saya harus dekat-dekat dengan orang-orang yang pintar, orang yang sukses gitu kan. Nah di tahun 2002 saya udah mulai merintis usaha, dipasrahin bengkel, terus saya punya karyawan satu. Akhirnya nambah lagi karyawan satu,
Akhirnya bengkel itu dipasarin ke saya, Mas. Udah dikelola kamu sendiri, ya kan? Gimana caranya kamu bisa usaha terus, nanti kamu kalau ada lebihnya buat anak-anak saya gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan ke saya, dan perjalanan saya seperti itu Mas. Jadi padahal saya lulusan Madrasah Aliyah Negeri 2, ya kan? Tapi bisa ke otomotif. Memang aneh, orang bilang aneh gitu kan. Kamu memang suka ini lah. Dari situ malah saya jadi tahu agama, ya kan? Tahu akidah akhlak, ya kan? Tahu tentang surat-surat, hadis, tahu tentang otomotif, kan lebih baik, ya kan? Lebih baik gitu. Jadi nggak ada istilah kesasar, memang udah dari jalan. Iya, sudah jadi jalannya saya seperti itu, gitu. Oke, bengkel bisa berkembang karena barangkali mengutamakan kualitas pelayanan, terus bisa sampai ke karoseri, jual beli mobil bekas juga kalau nggak salah. Itu kan dengan umur sekian kan kayaknya kok cepet banget gitu. Jadi gini Mas, ada hal-hal yang menurut saya di luar pikiran saya. Menurut saya di luar pikiran saya. Tapi saya percaya Mas, waktu saya belajar di Madrasah Aliyah Negeri, saya dapat sebuah firman ya, bahwa jabatan, kemuliaan, kesuksesan, bahkan istana itu diberikan pada hamba-hambanya yang mampu Mas, gitu. Itu tak pelajari terus, hadis itu pelajari terus. Oh ternyata apa iya ya itu kan, bahwa jabatan, kemuliaan, kekayaan, kesuksesan, bahkan istana itu diberikan kepada hamba-hamba yang mampu. Dalam kutub ya mungkin ya dan mampu itu mampu berkualitas gitu. Saya pegang itu, kalau ayat-ayat itu saya pegang. Ternyata memang ada loh Mas. Jadi gini, dengan adanya saya masuk sekolah agama itu memang sebenarnya kalau kita percaya itu semua ada di situ, gitu. Nah, ketika saya kok di lapangan bekerja dengan didasari dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah ya akan berjalan dengan baik. Salah satunya itu, saya itu gini, tahun 2025, saya itu udah memberanikan diri ganti profesi. Dan profesi itu banyak orang yang tidak setuju. Dari bengkel motor, waktu itu bengkel motor saya rame Mas. Bengkel motor, jualan spare part, jualan apa aja tak jualin, yang penting berhubungan dengan otomotif, hubungan dengan motor itu kan. Motor banyak, antrian banyak, konsumen banyak, rame. Namun kan saya kepengen melangkah yang lebih baik lagi. Saya kepengen melangkah yang lebih berpeluang lagi. Saya waktu itu bilang sama teman-teman, saya mau wakafkan itu barang-barang bengkel saya itu kan. Kalau kamu mau ya bawa aja, nggak usah bayar. Bener Mas. Dari peralatan bengkel, kompresor, terusan kunci-kunci, peralatan semua tentang bengkel saya kasih ke teman-teman. Nggak cuma satu bengkel, tapi memang ada beberapa bengkel yang kamu datang sini, datang dah, saya mau tutup, saya mau merantau kayak atau apa gitu kan. Nah, di balik itu Mas, saya itu di tahun 2002, 2003, 2004 itu saya punya masa lalu yang sangat membuat saya itu semangat sekali, lebih dari semangat. Jadi di tahun 2004 ya, waktu itu saya masih
ingat betul waktu itu saya baru lulus sekitar 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun lah mungkin sejak 2005 ya. Saya itu udah mulai suka dengan wanita, Mas. Gitu. Kebetulan wanita itu masih kuliah gitu kan, sedangkan saya kan nggak kuliah gitu. Nah, berjalannya waktu saya sering ketemu, sering antar jemput kuliah. Setelah dia wisuda, saya malah ditolak, Mas. Orang tuanya nggak tahu apa ya, nggak tahu keseriusan saya, nggak tahu setianya saya sama dia. Hujan-hujanan, kadang motornya mogok, kadang aduh nggak campur aduk. Yang penting saya bisa bantu si dia gitu. Ternyata sampai garis finish dia wisuda, dia lulus, ternyata malah saya disuruh untuk menjauhi dia. Dalam artian memang kemungkinan mereka berpikir bahwa cari yang lebih mapan atau cari yang lebih kaya atau cari yang lebih pasti. Nah, waktu saya dengar langsung bahwa dia mulai dijodohkan dengan calon PNS waktu itu ya. Jadi benar-benar alasan yang tepat itu keluarganya karena keluarga PNS, dia menolak saya untuk menjauhi, menolak saya untuk mendekat serius lagi sama dia. Dalam arti memang rasanya itu mereka sudah memilih yang lebih baik lagi, karena mungkin ada pihak lain yang lebih serius, lebih yakin bahwa dia akan calon orang mapan, sedangkan saya masih seorang bengkel, nggak belum mapan, masih kesana kesini kayak gitulah, Mas. Nah, ini udah pernah mau bunuh diri saya, Mas. Iya nih, udah mau potong ini, banyak sekalian nonton. Banyak sekalian nonton, bahkan saya sampai di sidang gitu kan. Saya, wah, rame, Mas. Rame bener. Waktu itu memang saya orangnya tuh kalau udah serius, itu serius sekali aku. Baik itu di belajar, sekolah, baik itu saya serius taat sama orang tua, baik itu sama hubungan sama pacar juga aku serius sekali. Ternyata keseriusan saya tidak seperti yang saya inginkan. Jadi sakitnya memang luar biasa tuh, Mas. Jadi saya merasa itu dia adalah yang paling cantik, dia yang paling mengerti saya. Ternyata tidak. Itulah dunia percintaan kan. Nah itu saya udah mau bunuh diri, saya di sidang, wah banyak sekali yang nonton waktu itu, Mas. Benar. Jadi emang dari situ terus saya tergugah hatinya. Saya sampai tidur di kamar itu hanya cuma minum 1 minggu, Mas. Minum tuh nggak makan, nggak doyan makan, rasanya sakitnya minta ampun. Ternyata jadi orang miskin, jadi orang yang nggak mapan, jadi orang yang nggak punya duit, itu sangat tidak enak sekali. Baik itu ada masalah atau nggak ada masalah, yang pastinya kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, tidak punya duit, tidak punya masalah, itu hal yang harus paling sering harus diatasi, gitu, Mas. Itu bagian dari jalan sehingga untuk menemukan jati dirinya, Mas. Iya, memang waktu itu saya begitu ada kalimat bapak yang bilang gini, kamu tuh laki-laki, kan? Kamu tuh pinter cari duit, kan? Kamu tuh bisa cari jaringan. Kenapa kok gara-gara wanita seperti itu, gitu kan? Nah, kalau kamu kepengen bales, ya satu. Menurut Papa hanya satu itu, balas dengan kesuksesan, balas dengan keberhasilan. Jangan begitu kamu langsung
langsung patah semangat, kamu itu loyo, nggak mau bekerja, kamu di kamar terus, itu salah. Harusnya kamu tuh lebih semangat lagi. Buktikan bahwa kamu tuh bisa jadi orang yang berhasil tanpa harus jadi orang yang apa namanya eh, lewat jalur-jalur PNS atau lain. Kamu harus jadi orang pengusaha, nggak masalah. Justru malah kalau kamu pengen membuktikan bahwa kamu itu pilihan yang paling tepat, ya kamu buktikan kamu bisa sukses, kamu bisa jadi orang yang berhasil. Nah, dari situ saya itu mempunyai kalimat moto saya, Mas. Dan moto saya itu insya Allah suatu hari seandainya saya jadi orang yang berhasil, seandainya saya mau jadi orang yang berkecukupan, saya ingin membuat buku. Insya Allah saya akan membuat buku bahwa perjalanan hidup saya itu seperti itu, dan buku itu akan saya kasih nama Semangat Data Semangat. Semangat Data Semangat. Jadi setelah saya gagal dalam hal itu ya, hal tadi yang namanya hal percintaan itu, gara-gara wanita saya patah semangat, patah hati. Tapi saya harus membuktikan bahwa saya itu bisa berhasil, saya bisa sukses. Waktu itu saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya akan gaspol, saya akan semangat lebih dari itu. Tuh. Alhamdulillah sekarang banyak orang yang bikin status semangat di atas semangat. Itu mereka udah boleh tahu bahwa moto itu adalah moto saya, gitu loh. Jadi perjalanan hidup itu kalau kita tidak diinfus dengan kejadian-kejadian kegagalan itu tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Dan saya rasa sekali waktu saya tidak jadi orang yang berposisi, orang yang tidak punya duit, orang yang tidak mapan, orang tua yang berkecukupan, itu dah salah satu permasalahan yang komplit gitu. Jadi gimana caranya saya harus bisa membuktikan kepada orang-orang lain, kepada orang lain juga yang suka mengejek saya, suka merendahkan saya harus bisa, saya harus tunjukkan di kota saya sendiri bahwa saya bisa sukses. Gitu. Oke. Baiklah, keberhasilan adalah buah dari kegagalan. Jadi kegagalan bagaimana bangkit gitu loh jadi orang sukses. Nah, kaitannya dengan ini momen sekarang ini kan berapa tadi setelah bengkel sudah diwakafkan semua, akhirnya bangkit terus menjadi seperti sekarang ini. Terus kemudian ini nyalon Bupati Banjarnegara. Nah, ini yang menarik. Saya rasa hal ini itu nanti, Mas. Ini bukan berarti saya itu maju ke kontestan pemilihan kepala bupati, calon bupati ini itu hanya untuk unjuk kesuksesan. Iya, atau semacam ketenaran atau apa, enggak. Jadi gini, proses-proses yang sudah saya lewati, gitu kan, proses-proses yang sudah lewati itu sangat membuat hati saya itu puas, nih. Dari tahun ke tahun itu sudah rasanya itu, waduh, ternyata jadi orang wira swasta tuh nggak mudah, gitu. Jadi orang pengusaha itu nggak mudah, benar-benar butuh
keteladanan, keuletan gitu. Jadi kenapa kok saya maju ke pemilihan calon bupati ini? Saya ingin ada perubahan di Banjarnegara. Jadi cari pemimpin itu sebenarnya nggak pemimpin yang dalam artian pemimpin yang tidak punya pengalaman di bidang lapangan. Pemimpin ya harus benar-benar sudah komplit memecahkan masalah, kan, melangkah yang lebih baik, melangkah terus, mencari terobosan, mencari inovasi. Itu seorang pemimpin yang seperti itu yang saya harapkan. Itu bukan saya menceritakan saya sendiri ya, tapi saya senang deh kalau ada calon bupati Banjarnegara. Dia dari nol atau dari minus. Perjalanan karirnya itu step by step. Perjalanan karirnya itu by step. Perjalanan karirnya itu memiliki wujud nyata gitu. Benar-benar nyata. Tapi kalau misalnya calon bupati Banjarnegara, kan dalam kurung maaf ya, kalau yang sudah kan biasanya umurnya udah tua ya, gitu kan. Jadi saya pribadi anak muda, saya merasakan kesempatan emas itu ada di anak muda sekarang. Jadi semakin kesini permasalahan itu semakin komplit, ya enggak? Dulu sama sekarang beda, sekarang sama besok beda lagi. Itu butuh pemikiran yang fresh. Jadi kalau bisa itu ya anak muda yang masih mampu bersaing, masih mampu untuk memberikan inovasi, terobosan-terobosan, gitu loh. Yang mempunyai pengalaman kompleks, gitu. Jadi sebenarnya untuk masyarakat Banjarnegara atau semua masyarakat ya, Indonesia sekarang itu Indonesia emas. Ya kan, saran saya ya memang keren anak-anak muda, gitu. Jadi memang untuk memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah forum, memimpin sebuah kota, sebuah negara itu memang butuh pola pikir anak muda yang masih fresh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, gitu. Jadi jangan sampai ini loh pemimpin, kan, tapi inovasinya kurang. Untuk seandainya Bismillah ya saya full atau terpilih menjadi Bupati Banjarnegara, terutama program unggulan saya yaitu lapangan pekerjaan. Saya ingin Banjarnegara membuat terobosan untuk lapangan pekerjaan, baik itu mendatangkan investor-investor dari luar untuk masuk ke Banjarnegara, ataupun pengusaha-pengusaha di Banjarnegara untuk diberikan fasilitas perizinan yang mudah, diberikan proses permodalan terutama ya pastinya agar mereka semua warga Banjarnegara itu semangat untuk membangun usaha di kotanya sendiri, gitu Mas. Jadi kenapa kok saya tergugah untuk ingin maju ke pilihan Bupati Banjarnegara di 2024 sampai 2029 ini? Karena dengan adanya usaha saya yang sekarang karyawan hampir 50% yang punya potensial pengalaman dan yang tidak berpengalaman. Jadi kenapa kok saya harus menerima yang tidak berpengalaman? Karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tolak dari itu. Gitu. Salah satunya ya ada anak-anak yatim piatu, ada anak yang sudah terlantar, ada yang sudah
mempunyai tanggung jawab keluarga, bahkan tulang punggung, karena adik-adiknya masih sekolah, kan mau nggak mau saya harus terketuk hatinya, saya harus terima dia. Dan jika saya terima, konsekuensinya memang benar-benar saya harus briefing dia, saya harus mengelola SDM-nya dia, saya harus apa ya, berinvestasi tentang skillnya dia. Dan saya yakin, seandainya saya sekarang ikhlas untuk menerima karyawan yang tanpa pengalaman atau tanpa sekolah, ya kan, tanpa persyaratan yang ribet, itu sebenarnya PR buat saya, gitu loh. Tapi mau nggak mau, karena hampir setiap hari 5 orang, 10 orang melamar pekerjaan. Nah, seandainya saya terima semua, ya kan, mau nggak mau saya harus memperluas perusahaan saya, memperluas market saya, harus memperbanyak modal saya, gitu kan, agar apa? Semua teratasi. Dan alhamdulillah anak-anak yang seperti itu yang biasa saya terima tanpa pengalaman, tanpa ijazah, itu malah justru anak-anak itu yang kadang itu bisa bekerja dengan maksimal. Itu loh. Tidak menjamin. Jadi seandainya saya punya yang berpengalaman, ya alhamdulillah dia udah punya pengalaman. Tapi kalau tidak punya pengalaman, saya tolak. Kadang hati saya yang nggak tega. Gitu. Mau nggak mau, saya harus menerima. Karena ada beberapa karyawan saya, tetap namanya Pak Fahmi itu kalau ada orang ngelamar, meskipun nggak punya pengalaman diterima. Mereka nggak tahu, mereka nggak tahu apa yang menjadi alasan saya menerima dia. Sebelum mereka saya kasih pertanyaan panjang lebar, pertanyaan satu yang saya lontarkan yaitu di mana bapaknya kerja, di mana ibunya kerja, gitu. Kadang orang lain kan mencari karyawan itu dia biasanya bertemu, akan eh, tanya jawab, gitu kan, tentang pengalaman. Saya enggak. Yang saya tanyain adalah bapak kerja di mana, ibu di mana. Karena pertanyaan yang jawabannya pertanyaan saya itu signifikan. Pasti dia menjawab, bapak saya petani pak, bapak saya merantau pak, bapak saya nggak tahu kemana pak, belum pernah ketemu sama selama dari kecil selama sampai besar sekarang. Karena biasanya ada beberapa anak yang korban dari broken home ya, gitu. Kadang ada beberapa anak yang notabene adalah bapaknya udah meninggal, ibunya juga udah meninggal. Itu yang kadang saya itu apa ya, tergugah hati saya seandainya ada anak-anak banjarnegara yang dengan keterbatasan ijazah, dengan keterbatasan apa namanya, eh skill, kemampuan, kan, bahkan kadang jauh-jauh dari desa lain datang ke sini naik jalan kaki mas, nggak naik motor. Itu saking dia niatnya. Saya lihat kadang ditanya-tanyain, kamu naik apa ke sini pak? Jalan kaki pak, biar sehat. Itu coba. Iya, dia ikut sama orang tuanya, tapi bapak ibunya nggak punya motor, kan? Tapi pengen kerja, bantu orang tua, gitu loh. Ada yang ikut mbahnya, tapi juga mbahnya kehidupannya pas-pasan, gitu loh. Itu anak-anak yang harus kita bantu, anak-anak yang harus kita tolong. Apalagi yang punya skill, punya ijazah, tapi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, itu ada sisi lain juga. Kadang ada beberapa istri datang ke sini melamar,
suaminya kerja di luar kota, pengen cari yang deket. Kadang ada yang via WhatsApp atau via DM di Instagram bahwa beliau adalah asli orang Banjarnegara, kepengen gabung di kerja di tempat saya, gitu kan. Tapi mereka punya pengalaman nih. Speknya dia pembuatan untuk kendaraan lain. Sedangkan kita fokus di kendaraan ini. Nah, itu PR besar buat saya. Banyak warga Banjarnegara yang kerja di luar kota, merantau di luar kota, di sebuah karoseri atau di sebuah pabrik, dia punya spesialis yang luar biasa. Tapi di sini saya nggak bisa mengelola. Maka dari itu saya ingin sekali saya mempunyai perusahaan yang bisa mengelola skill SDM mereka semua. Jadi saya punya moto suatu saat nanti di karoseri saya kasih nama bangun desa, balik desa bangun desa. Gitu Mas. Ngapain jauh-jauh ke luar kota? Ngapain jauh-jauh ke luar pulau? Kalau di Banjarnegara ada, gitu. Ya kan? Dekat dengan orang tua, dekat dengan istri, keluarga, anak. Itu sebenarnya keinginan mereka semua, Mas. Gitu. Dan tentunya nggak cuma di bidang otomotif ya, dari usaha yang lain juga. Betul, betul. Oke, disampaikan pada masyarakat. Untuk masyarakat Banjarnegara, eh, besok akan ada pemilihan Bupati Banjarnegara, ya kan? Semoga warga Banjarnegara bisa menilai, bisa memilih, ya kan? Mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas, mana yang dengan tujuan ikhlas untuk rakyat, mana yang tidak. Karena sebenarnya susah ditebak, tapi bisa dilihat dari on the record-nya selama ini dia seperti apa, kinerjanya seperti apa, bisa ditanya-tanya saudara atau teman-teman yang lain agar kita tidak salah memilih pemimpin untuk Banjarnegara, Banjarnegara kota kita yang tercinta, mempunyai terobosan, mempunyai langkah yang optimis, kemajuan yang luar biasa di semua bidang, semua sektor. Bukan hanya di bidang tenaga kerja, tapi di pertanian, perikanan, semua rata. Gitu, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mensponsori channel ini dengan memberikan informasi, memberikan inspirasi dan motivasi. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, Ibu. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.